cara berpikir seperti disorientasi tempat, waktu, hingga lupa dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kami beralih ke berita dari mancanegara. Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Tiongkok secara nasional telah menuntaskan sebanyak 246.104 kasus lingkungan dan sumber daya. Hal tersebut disampaikan dengan adanya data yang dirilis oleh Mahkamah Agung Rakyat atau Supreme People Court atau SPC Tiongkok pada hari Senin 5 Juni kemarin. Meninjau pekerjaan yudisial terkait dengan kasus lingkungan dan sumber daya selama 1 tahun terakhir, laporan tersebut pun menyoroti adanya upaya SPC dalam merumuskan interpretasi yudisial atas berbagai isu, termasuk juga perlindungan hutan dan satwa liar. Laporan itu mencatat bahwa SPC telah menyampaikan pendapat untuk legislasi yang berkaitan dengan antara lain konservasi ekologis di daratan tinggi Qinghai Tibet dan konservasi tanah hitam yang membantu meningkatkan sistem hukum tentang perlindungan lingkungan dan sumber daya di Tiongkok. Kami beralih ke berita dari dunia olahraga. Chief the Mission atau CDM kontingen Indonesia Andi Herman optimistis skuad Merah Putih mampu mencapai target perolehan medali dan status juara umum di ASEAN Para Games APG 2023 Kamboja melihat konsistensi para atlet dan tim. Ia menilai masih banyak cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan Indonesia memiliki peluang untuk menambah pundi-pundi medali. Adapun kontingen Indonesia menargetkan juara umum dengan merebut potensi 121 medali emas, 92 medali perak dan 84 medali perunggu. Sementara itu Indonesia memimpin klasemen sementara perolehan medali emas SEA Games APG 2023 Kamboja dengan mengkoleksikan 62 medali emas. Skuad Garuda hingga hari Senin 5 Juni malam hari kemarin mencatatkan secara keseluruhan telah meraih sebanyak 142 medali dengan sebaran yakni 62 medali emas, 49 medali perak dan 31 medali perunggu. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga beragam informasi aktual di dalam portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @RRI Programa 3. Saya Joshua Sihombing, selamat pagi. Jadi kalau misalnya kira-kira yang udah deh jangan dibawa ke dokter, nanti tahu-tahu disuruh ya itulah teroperasi, coba dulu deh ke sini gitu dokter. Jadi ntar ke dokternya kalau udah benar-benar udah nggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Justru malah itu bahaya atau gimana itu? Ya, jadi gini, jadi kalau orang yang akan berpikir seperti itu nantinya akan menimbulkan suatu komplikasi dan gangguan fungsi. Jadi kalau pasok tulang itu berkaitan sama fungsi anggota gerak. Jadi kalau seandainya tata laksananya dan pemilihan tindakan tata laksananya itu tidak tepat, maka nanti akan mengganggu fungsinya dia sebagai anggota tubuh. Nah, jadi kalau nanti lambat dan tidak tepat pemilihan metodenya, nanti nyambung nih tulangnya, semuanya nggak bisa gerak. Karena tulang itu kalau seandainya didiamkan dengan beberapa waktu ke depan, dia akan nyambung sendiri selama kondisi si tubuh pasiennya itu tidak ada masalah atau infeksi atau gangguan gizi atau ada masalah penyakit lain, itu akan nyambung. Cuma masalahnya nyambungnya seperti apa? Apakah bengkok, apakah lurus, atau apakah udah lurus tapi ternyata sendinya nggak bisa digerakin. Nah, itu kan yang jadinya nyambung nih, tapi fungsinya nggak sesuai dengan harapan pasiennya. Nah, itu yang kita menghindari kondisi-kondisi seperti itu, Mbak Puspita. Jadi tujuannya adalah kita memberikan pandangan ke orang awam bahwa jangan setelah terjadi komplikasi baru datang ke kita gitu. Jadi harapannya nanti pada saat kita itu ke ortopedi itu dokter ortopedi justru akan lebih sulit penanganannya. Kalau sudah kelamaan. Iya, kelamaan dan capaian keberhasilan juga nggak terlalu tinggi gitu, nggak bagus. Jadi harapan pasiennya juga nggak terlalu bagus kita memberikan pelayanannya gitu. Oke, berarti nah itu kan kalau misalnya ada tuh memang misalnya ya dengan cara ada tata laksananya begitu. Tapi kalau bicaranya soal begini, ada tuh yang obat-obatan yang dipakai. Nah itu benar nggak sih, misalkan nanti dia dikasih minyak ini, dikasih itu gitu. Itu beneran emang bisa membantu tidak sih dokter? Ya.
Jadi misalkan satu ya, Iya. yang soal obat minum. Obat minum itu memang fase awal itu dibutuhkan untuk penyembuhan patah tulang, termasuk vitamin C, zinc, Zinc, ya. kalsium, vitamin D itu semua itu diperlukan di fase-fase awal penyembuhan tulang. Cuman masalahnya memang apakah selain asupan dari luar itu nutrisi badan si pasiennya itu juga bagus. Jadi kalau seandainya pasiennya itu kurus dan gizinya tampak kurang, kita juga memberikan harapan untuk sembuhnya juga sulit kalau tidak dibantu dengan perbaikan nutrisinya. Cuman memang butuh sekali untuk obat-obatan itu. Memang obat-obatan itu membantu untuk mempercepat penyembuhan. Misalkan tadinya harusnya sembuh di 1 bulan, dengan obat itu bisa lebih cepat karena dibantu asupan dari luar, selain gizinya dari pasien itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, obat oleh. Obat oleh itu sebenarnya prinsipnya adalah kalau misalkan yang di tukang urut itu sebenarnya kayak campuran herbal. Nah, beberapa memang herbal itu memang lagi ditelutin dan lagi diteliti sebenarnya sekarang, baik herbal topikal oles ataupun herbal minum itu semua lagi didalami penelitiannya. Cuman jadi memang obat-obatan itu selama dipakai yang sifatnya tidak merangsang kulit itu panas dan menimbulkan suatu cedera kulit lebih lanjut, itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman masalahnya yang saya hadapi ke pasien itu beberapa kali setelah dari tukang urut itu sifat dari minyaknya itu sifatnya panas, sehingga kulitnya itu Betul. karena udah bengkak, Kemerahan. kemerahan, Iya. jadinya datang udah melepuh. Iya, kulitnya udah ada iya, saya sempat seperti- sampai luka loh dokter karena kepanasan Iya. kena maksudnya kalau nggak ini kan inian aja ya, ternyata itu juga memang pengaruh dari obat-obatan itu ya. Oke, jadi Benar, gitu. nah berarti setelah ini kita lanjutkan pembahasannya setelah jeda dokter. Tapi begini, pertanyaan saya adalah, jadi apa yang mesti dilakukan nih saat misalkan gini kita mengalami lah kejadian yang itu dampaknya pada misalkan tulang ya di badan. Nah sekali lagi, apa yang harus segera dilakukan oleh masyarakat begitu kan, langkah-langkah penanganan pertama yang bisa diberikan itu seperti apa. Tapi selepas jeda ya dokter ya, baru kita bahas. Sekaligus juga saya mengajak Anda pendengar, saya mengundang Anda untuk ikut berinteraksi dengan kami. Silakan untuk Anda yang ingin menanyakan segala sesuatu terkait pengobatan patah tulang tanpa operasi, Anda bisa bergabung dalam dialog layanan kesehatan di Pro 3 RRI. Saya sedang bersama dengan Dr. M.Ade Junaidi SPOTK. Jadi pastikan Anda segera menghubungi kami di 021 384 4545 atau di 021 386 2375 atau 021 386 6712. Selepas jeda yang berikut saya akan kembali lagi di dialog layanan kesehatan. Kilas Berita. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa ini menggelar adanya sidang perdana terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dalam perkara penganiayaan terhadap David Ozora. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumianto menyebut bahwa agenda sidang pertama ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, dan sidang pun dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dan informasi lainnya dapat diakses di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kita lanjutkan kembali pendengar dialog layanan kesehatan pengobatan patah tulang tanpa operasi, masih bersama dengan Dr. Ade Junaidi. Dr. Ade masih bersama dengan kami ya dok ya. Ya, silakan. Oke. Nah Dr. Ade sudah ada pendengar, kita menuju ke Ibu Ida Ginting terlebih dahulu yang sudah bergabung. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi. Iya, silakan Bu Ida. Iya betul, silakan. Pagi Dr. Junaidi. Ibu, mana kabarnya? Saya punya ini mungkin saya ini lain terakhir ya. Ini mengenai MRI dan ini dengan epidural. Nah teman saya itu kan penyempitan saraf ya dok. Terus setelah itu MRI ternyata banyak kedokitnya di punggung, di bawah gitu ya. Nah sekarang mau tanya dok, sebaiknya saya epiduralnya di ortopedi atau di salep dok? Oh oke, itu saja Ibu Ida. Ya itu aja. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Silakan Dr. Ade Junaidi. Ya, oke, ini apa? Saya bahas sedikit ya. Kalau ada sangat kejepit, berarti kita harus tahu usia pasiennya. Karena penyebabnya banyak, tidak hanya dari usia penuaan aja. Jadi bukan hanya perubahan dari tulangnya aja sendiri, tapi banyak penyebabnya. Apakah itu suatu infeksi, apakah ada suatu penyakit yang benar karena penuaan, osteoporosis, ataupun ada suatu tanda-tanda tumor sehingga bisa menekan saraf tulang belakang. Jadi itu yang harus dipastikan, usia dan penyebabnya. Dan yang kedua adalah seberapa berat kondisinya, apakah pasien itu masih bisa jalan nggak, masih bisa beraktivitas seperti biasa nggak, nah itu harus ditanyakan. Dan yang ketiga itu setelah ada MRI, ya itu bisa dilihat seberapa berat cucipan sarafnya. Dan memang sebelum kita beralih untuk pengobatan lebih lanjut, itu ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan selain dari dokter saraf, ortopedi, dan ataupun
akibat saraf kejepit. Nah, cuma kalau di saraf dia akan terbatas hanya tindakan non operatif. Jadi kalau begitu tindakan melakukan tindakan yang operatif mungkin akan dikonsultasikan ke dokter ortopedi. Jadi itu akan ada keterbatasan seperti itu. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan operasi itu yang kita harus jalani adalah tindakan non operasinya. Itu adalah merubah gaya hidup. Misalkan usianya udah lanjut dan harus upayakan bagaimana cara menurunkan berat badan. Bagaimana kita menggunakan suportif seperti otak untuk membuat postur tubuhnya itu lebih baik dan mengurangi beban di tulang belakangnya. Hingga obat-obatan yang aman yang kita berikan mengurangi nyeri dan mengurangi jepitan sarafnya. Keempat, fisioterapi rutin. Fisioterapi itu berkolaborasi sama dokter ortopedik. Nanti ada beberapa gerakan stretching tulang belakang untuk mengurangi jepitan sarafnya, beberapa alat-alat yang bisa membantu untuk mengurangi nyerinya, dan pasien itu akan diedukasi untuk bisa terapi hidroterapi yang berenang. Nah, itu harus dijalankan dulu sebelum melanjutkan ke terapi yang lebih lanjut seperti operasi. Nah, itulah terapi saraf kejepit itu sekitar 60-70% terapi itu akan bisa selesai dengan terapi non operasi. Nah, setelah itu akan dilihat kalau selama 1-2 bulan setelah terapi itu tidak ada membuahkan hasil, artinya berarti tindakan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara non operasi, barulah dikonsultasikan ke ahli bedah seperti ortopedi. Jadi sebenarnya kalau mau ke saraf silakan, karena semuanya itu punya kompetensi. Cuman memang tadi saya bilang akan ada keterbatasan bila nanti akan ada opini yang akan mengalih kepada tindakan invasif lainnya, apakah itu lupus, apakah ada terapi endoskopi, apakah harus ada operasi besar untuk mengurangi jepitan saraf tersebut. Seperti itu. Baik, berarti dokter, pertanyaan saya tadi nih, bagaimana atau langkah awal apa yang bisa kita lakukan ya, pertolongan pertama lah begitu. Kalau kemudian ada kejadian-kejadian ya yang dampaknya nih pada misalkan fusi tulang atau apa, nah itu gimana dokter? Silakan. Ya, jadi yang harus diketahui adalah tanda dan gejala orang patah tulang. Jadi kalau seandainya kita mengalami cedera, baik itu cedera ringan ataupun cedera berat seperti jatuh dari ketinggian, kecelakaan kendaraan bermotor, itu kan cedera berat ya. Atau kalau kita cedera ringan itu seperti kepleset di rumah, atau jatuh cuma dari bangku gitu ya.